Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 3 materi perpajakan. Berikut akan saya tampilkan materinya. Dengan nomor NIM 29, nomor NIM 29021500125. Dengan dosen pengampunya Bapak Rahmat Ramukti SE MSI. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan daerah. Pengertian pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama ini pendapatan asli daerah atau PD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa merujuk pada pasal 31 ayat 2, hal-hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terdiri atas adanya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak pokok. Sementara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah. Bidang perencanaan, pengembangan pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini perumusan kebijakan teknik keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas pendukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang.
dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam menyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas. Ini menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah, menyelenggarakan dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya, bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang keuangan, menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidangnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Strategi peningkatan pendapatan pajak daerah atau dan retribusi daerah. Ini ada yang namanya intensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintah daerah. Adanya ekstensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang baru. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya intensifikasi antara lain peningkatan penyuluhan pajak, peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi atau teknologi, perbaikan administrasi pungutan maupun operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan. Sementara kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya ekstensifikasi adalah penyisiran subjek pajak baru dengan cara membuat nomor pokok wajib pajak, membuka lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur untuk dapat diciptakan menjadi wilayah bisnis baru. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Baik pelayanan publik maupun pembangunan semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi perlu dilakukan. Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Terus menjalani kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pungutan pajak daerah. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, memperluas tax base pajak daerah, mengidentifikasi misi dan mandat organisasi, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Tata kelolaan pendapatan asli daerah yang efektif. Tata caranya, pengelolaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata cara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator sasaran yaitu sebagai berikut. Presentasi PAD terhadap pendapatan daerah, nilai presentasi PAD terhadap pendapatan asli daerah ditetapkan dengan rumus PAD sama dengan total PAD dikali 100% dibagi total pendapatan daerah. Presentasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Nilai presentasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ditetapkan dengan rumus presentasi pajak daerah terhadap PAD sama dengan total pajak dikali 100% dibagi total PAD. Nah, untuk strateginya, rumusan strategi Badan Pengelolaan
pendapatan daerah tahun 2018 sampai 2023, yaitu strategi optimalisasi perencanaan target berdasarkan potensi pendapatan asli daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan pajak daerah di wilayah kerja UPT pajak daerah kelas A. Kebijakan. Arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapat Daerah tahun 2018 sampai 2013 yaitu mengoptimalkan pengalian potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Meningkatkan pelayanan pendapat asli daerah, mengoptimalkan penagihan piutang, pajak daerah, dan retribusi daerah. Dalam upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah, mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, meningkatkan pemahaman masyarakat wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjangan bidang dalam perencanaan Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.